Bapak Ibu hadirin hadirat, para pecinta dan perindu Rasulullah, para pecinta dan perindu kemuliaan, mudah-mudahan dengan terpatrinya dalam hati kita rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah, dan juga rasa cinta dan rindu kita kepada majlis-majlis kemuliaan menjadi sababiah Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengumpulkan kita semua kelak di hari kiamat dan juga di dalam surganya bersama Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah berkenan memuliakan kita semua, memuliakan keluarga kita, ayah bunda kita, anak keturunan kita, baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin Allahumma amin. Malam hari ini masih tentang bisyarah, kabar gembira dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang ahli membaca sholawat, bagi umatnya yang ahli membaca sholawat. Sungguh sekali lagi bersolawat kepada Nabi itu sesuatu yang diperintahkan dengan tegas oleh Allah dan juga oleh Rasulullah. Sungguh ketika kita amati dengan teliti dan jeli, perintah yang paling mulia dari sekian perintahnya Allah adalah perintah bersolawat kepada Nabi. Karena sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi, Allah tegaskan bahwa Allah sendiri dan juga para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Para ulama ketika mengamati dan meneliti kalimat per kalimat dari firman Allah, innallaha yusalluna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, menyimpulkan bahwa perintah bersolawat kepada Nabi dibanding dengan perintahnya Allah kepada para malaikat agar mereka sujud kepada Nabi Adam, ini masih jauh lebih mulia dan lebih agung perintah Allah bersolawat kepada Nabi. Mengapa? Sebab redaksi kalimat yang digunakan oleh Allah saat Allah menegaskan bahwa Dia dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi, redaksi kalimatnya menggunakan yusalluna. Kalau kita belajar gramatikal Arabi atau ilmu nahwu dan sorof, bukan sorof ya, yusalluna itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan zaman sekarang dan zaman mustaqbal. Fi'il mudhari' itu mengandung kaidah yusalluna, terus bersolawat kepada Nabi, baik saat Allah berfirman sampai Nabi hari kiamat. Yusalluna itu present continuous tense dan present future tense. Jadi sekarang dan akan datang, terus menerus Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat. Jadi kalau ada pertanyaan sekarang Allah dan malaikatnya sedang apa, andaikan kita jawab Allah dan malaikat-malaikatnya sekarang dan kapanpun sampai nanti dimusnahkannya alam semesta ini, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi.
Dan ini menunjukkan sekali lagi perintah bersolawat kepada Nabi ini sebuah perintah yang sangat agung dan mulia. Keutamaannya ada sebuah hadis riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna aqrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mawtinin aktsarukum alayya salatan fid dunya. Sungguh kelak di hari kiamat kalian yang paling dekat denganku fi kulli mawtinin, dimanapun kalian kelak tinggal di hari kiamat, di wilayah manapun, di daerah manapun, yang paling dekat didekatkan oleh Allah denganku kelak di hari kiamat adalah aktsarukum alayya sholatan fid dunya, yang paling banyak bersolawat kepadaku saat itu di dunia. Man shalla alayya fi yaumil jum'ah wa lailatal jum'ah mi'ata marrah. Lalu dalam rangka memotivasi umatnya agar mau memperbanyak bersolawat kepada Nabi, makanya Nabi itu diutus kecuali menjadi basyiron, orang yang memberi kabar gembira, juga nadhiron, orang yang menakut-nakuti dengan ancaman bagi mereka yang ahli maksiat bahkan tidak beriman kepada Allah. Nabi memberikan motivasi kepada kita agar menjadi ahli sholawat. Beliau katakan, barang siapa yang di hari Jumat dan di malam Jumatnya membaca sholawat kepadaku 100 kali. Jadi 100 kali ini bukan kok sehari semalam versi hadis Anas ini, tapi siang hari 100 kali, malam harinya 100 kali, maka Allah akan kabulkan 100 hajatnya, 30 hajat akhiratnya, 70 min hawaijil akhirah, wa 30 min hawaijid dunya, yang 70 hajat dunia. Itu hadis kemarin, Mas. Jadi ini hadis dari sahabat Anas yang Rasul katakan, mohon maaf, 70 min hawaijil akhirah wa 30 min hawaijid. Berapa? 100 hajat kita ketika kita rutin siang hari Jumat 100 sholawat, malam hari Jumat 100 sholawat. Rasul janjikan Allah kabulkan 100 hajat kita, yang 30 hajat akhirat, yang 70 hajat dunia. Sama, ya, redaksi kalimatnya saja yang berbeda. Rasul lanjutkan, summa, ketika orang itu selesai baca sholawat 100 kali siang hari, malamnya juga 100 kali, yuwakkilullahu bidzalika malakan. Allah perintahkan malaikat. Allah perintahkan malaikat untuk membawa sholawat yang dibaca umatku tadi, yudkhiluhu fi qabri, supaya dibawa ke dalam kuburku. Kama yudkhilu alaikumul hadaya, seperti kalian memberikan hadiah kepada orang lain. Sholawat yang kita baca seberapapun itu akan dibawa oleh malaikat yang khusus Allah tugaskan, khusus Allah pasrai, membawa sholawat yang terucap dari lisan kita, dibawa kemana? Di dalam kuburnya Rasulullah, seperti kita memberikan dan membawa hadiah untuk orang lain. Yukbiruni, saat memberikan sholawat kalian itu, malaikat tadi menceritakan kepadaku dengan detail, menginformasikan kepadaku dengan detail. Apa yang diinformasikan?
yang diinformasikan, man shalla alayya bismihi wa nasabihi ila ashirati. Malaikat bukan hanya memberikan hadiah sholawat yang dibaca umatnya Rasul kepada Rasulullah, bukan. Tapi sebelum dipasrahkan, ya Muhammad, sungguh umatmu Luqman bin Ali Zudi, keluarganya disebut, istrinya Zulaikha, anaknya An'im, Fina, Naila, Wirda, disebut kabeh. Disebut kabeh. Itu asli Jawa kali. Jadi yang disebut bukan hanya nama orang yang bersolawat, tapi ayahnya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya disebutkan semua. Dan itu disimpan rapi oleh Rasulullah, dijaga rapi oleh Rasulullah. Fa asbatahu indi fi sakhifata bayda, dan dipasrahkan oleh malaikat dalam lembaran yang sangat panjang, yang sangat lebar, yang berwarna putih. Nama umatku, nama kalian yang selalu bersolawat kepadaku, dengan nama ayah kalian, dengan nama istri kalian, dengan nama anak-anak kalian, itu aku jaga dengan benar. Dan di saat kalian membutuhkan pertolonganku, ketika Allah mengizinkan, aku akan datang memberikan pertolongan. Shallu ala Nabi. Hanya sekali lagi, ahli sholawat itu tidak akan hina dunia akhiratnya. Ahli sholawat akan mulia dunia akhiratnya. Ahli sholawat, keluarganya akan dijadikan keluarga yang soleh solehah. Mana dalilnya? Ini diantaranya hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Dalam banyak kitab hadis Sunan Baihaqi disebutkan, kitab Syu'abul Iman disebutkan hadis tentang ini. Jadi jangan sepelekan bersolawat kepada Nabi. Ada cerita di zamannya Rasulullah, dan mohon maaf perlu dipahami, syafaatnya Rasul, kecuali syafaat utma kelak di hari kiamat untuk mempercepat hisab kita, itu banyak syafaat dari Rasulullah untuk kita. Di zaman Rasul itu ada orang Yahudi reseh, tahu reseh? Orang Yahudi itu berasa kalau itu. Jadi kalau berasa ikan asin. Rasa itu suka usir. Ada orang Yahudi nggak suka sama orang Islam. Lalu orang Yahudi ini membuat konspirasi. Nah, ini apa konspirasi? Konspirasi dengan orang Yahudi lainnya berjumlah 4 orang. Fulan, ayo kita datang kepada Muhammad. Kalian nanti bersaksi, harus berani bersumpah bahwa si fulan tetanggaku itu mencuri ontaku. Si fulan tetanggaku itu mencuri ontaku. Siap dibayar. Saksi dusta, saksi palsu. Nah, kalau ngaji ada yang komentar bingung apa? Ya, dengarkan dulu ya. Akhirnya datang kepada Muhammad. Muhammad, tetanggamu fulan mencuri ontaku. Nangis ya. Yang dituduh mencuri karena memang nggak mencuri, hanya sebab kebencian Yahudi itu tega membayar saksi palsu kepada Nabi Muhammad bahwa dirinya mencuri onta dan harus dipotong tangannya. Lalu menundukkan kepala bermunajat kepada Allah, sahabat ini, mohon ya Rabb, Engkau tidak mengetahui hal yang sebenarnya, sungguh aku tak mencuri itu onta. Akhirnya bismillah. Sebelum Rasul memutuskan dipotong tangan, sebab secara syariat Islam ada mencuri, kemudian yang dicuri itu bukan kok sesuatu yang harganya murah, itu harus dipotong tangan saat ada saksi 4 orang yang memberikan kesaksian yang mencuri. Sahabat ini meminta kepada Rasul, ya Rasul, sebelum Engkau had diriku, Engkau jatuhkan hukuman padaku sesuai syariat, izinkan aku bertanya kepada onta ini. Izinkan aku bertanya kepada onta ini ya Rasulullah. Ya,
silakan tanya. Bismillah ditanya, wahai unta, sebenarnya kamu itu milik siapa? Unta itu menjawab, ya Muhammad, aku ini milik si fulan yang dituduh mencuri. Sungguh Yahudi itu mengupah dan membayar 4 orang untuk menjadi saksi palsu bahwa si fulan ini mencuri ontanya. Yang benar si fulan inilah yang memiliki ontanya. Malu Yahudi itu. Dan 4 orang saksi palsunya malu, akhirnya tidak jadi dihukum sebab ternyata unta itu mengaku bahwa dia adalah milik sahabat tadi. Lalu Rasul bertanya, fulan bima nilta hadhil mansilah. Kamu kok sampai diberi kehebatan Allah, unta kamu tanya dia bisa jawab dengan bahasa yang sangat fasih. Sebab amalia apa? Kamu punya amalia apa? Dia menjawab, ya Rasulullah, la anamu hatta usalli alaika mi'ata marrah. Wa fi riwayatin la anamu hatta usalli alaika 10 marrah. Rasul, sungguh setiap aku mau tidur, aku tidak akan tidur sebelum bersolawat padamu 10 kali. Aku tak pernah tidur sebelum aku bersolawat kepadamu 10 kali ya Rasul. Subhanallah, hanya dengan solawat 10 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baru doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, istiqomah dia jaga, baik tidur malam, baik tidur siang, baik tidur pagi, tak pernah ditinggalkan sebelum tidurnya bersolawat kepada Rasulullah 10 kali. Allah berikan solusi dari permasalahannya. Andaikan tidak ada solusi dari Allah, dia dipotong tangannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan banyak kisah-kisah bagaimana ahli sholawat itu dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya kelak di hari kiamat dapat pertolongannya Rasulullah, tapi saat dia membutuhkan pertolongan, lalu dia menagih janji kepada Rasulullah, memanggil-manggil Rasulullah saat-saat genting yang secara logika tak mungkin dia bisa menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Rasul datang memberikan pertolongan padanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus Nabi sholawat kepada Nabi. Meskipun di luar sana kita dicerca, kita dihina, kita dikatakan melakukan bid'ah yang sesat, biarkan. Lamuni bihubbi ramuni. Lamuni, mereka mencela kita sebab kita bersolawat kepada Nabi. Lamuni bihubbi, sebab kita cinta kepadamu ya Rasulullah. Romuni. Terus ayo lanjut apa? Ya qurra uyuni alaika salam. Ya qurra, wahai sang penenang jiwaku, alaika salam, salam takzim dari kami untukmu. Namun mereka di luar sana yang anti salawat mencelaku ya Rasul bihubbik, sebab cintaku padamu. Dauni, tinggalkan kalian dariku. Dauni, tinggalkan kalian. Kau usah ngurusi amaliaku, aku sholawat ya seenakku sendiri. Wong kamu dirugikannya di mana? Apa kalau aku bersolat kalian rugi? Jangan usil dengan amalia orang lain ya. Dauni unaji habibi wala ta'duluni
berceloteh seenaknya sendiri, yang lamuni mencela kita sebab kita mengungkapkan cinta kita kepada Nabi, memperbanyak sholawat dan salam kepadanya. Da'uni, tinggalkan. Da'uni, tinggalkan. Tetap maju terus, pantang mundur, yakin sholawat adalah sesuatu yang diperintahkan dengan tegas oleh Allah dan Rasulnya, dan yakinlah akan janji-janji dari Rasulullah untuk mereka yang ahli bersholawat kepadanya. Allah berikan pertolongan. Sungguh tidak ada daya dan upaya dari kita bisa hadir di majelis mulia ini, kita bisa memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongannya Allah. Dan Allah terus menolong kita zahir batin menjadi orang yang ahli sholawat dan mendapatkan pertolongannya Allah lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.